Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kurnia. Iya, gimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah, kabar baik, Bu Kur. Iya, senang ya bisa bertemu dengan Bu Umi kembali. Di sini saya akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bu Umi. Saya sepenuhnya di sini ingin memberi dukungan untuk Bu Umi dan bagaimana saya nantinya bisa membantu Bu Umi. Terima kasih Bu Kurnia ya. Saya ingin Bu Kurnia ini membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Iya, baik. Saya nanti akan mendukung Bu Umi ini dengan sepenuhnya dan bagian mana yang Bu Umi fokuskan pada observasi kita. Saya itu berharap Bu Kurnia itu dapat memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan juga dalam mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Ya sudah, saya catat Bu. Bagaimana menurut Bu Umi, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Umi dalam hal tersebut? Saya itu merasa kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu masih minim gitu Bu. Jadi perlu peningkatan gitu Bu. Oh iya, saya paham apa yang dihadapi oleh Bu Umi. Lantas harapan Bu Umi dari observasi kita nanti seperti apa? Ya, saya berharap Bu Kurnia itu bisa memberikan umpan balik tentang kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Oh iya baik, terima apa nanti Bu Umi semangat terus, kita berikan umpan balik bersama-sama. Kemudian setelah ini Bu Umi silahkan melakukan coaching bersama coachnya, nanti saya lakukan supervisi di situ. Iya, terima kasih Bu ya. Iya. Monggo Bu Umi, silahkan dilakukan proses coaching bersama Bu Erna. Ya, terima kasih Bu ya. Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Umi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah hari ini saya sangat sehat Bu. Kalau Bu Umi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Erna. Ngomong-ngomong ada apa ya Bu? Kok ngajak ngobrol berdua dengan saya? Mungkin ada yang perlu disampaikan gitu? Iya Bu Umi, saya mohon maaf ya, saya mau curhat sama ngobrol sama Bu Umi. Wah, masalah apa ini Bu? Begini Bu Umi, tahun ajaran kemarin kan Bu Umi mengajar kelas 8L. Yeah. Dimana sekarang kan anak kelas 9G ya Bu ya. Yeah. Tentunya Bu Umi itu kan sudah punya pengalaman dalam menghadapi anak-anak kelas 9G ini. Terus sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Umi karena Bu Umi sudah meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan curhatan saya Bu Umi akan permasalahan yang memang saya hadapi sekarang. Mohon maaf juga mengganggu waktunya ya Bu ya. Tidak apa-apa Bu Erna. Saya senang kok bisa membantu Bu Erna. Cuman di sini untuk saat ini saya hanya memiliki waktu 15 menit Bu ya, karena habis ini saya akan mengajar di kelas 7A gitu Bu. Memangnya ada apa ya Bu? Begini Bu, saya kan sekarang mengajar di kelas 9G itu mapel seni budaya. Terus saya itu merasakan anak-anak kelas 9G itu tidak disiplin Bu dalam mengikuti pembelajaran saya. Terus khususnya dalam pengumpulan tugas yang saya berikan Bu. Terus anak-anak itu loh telat dalam pengumpulan tugas ya Bu di pembelajaran yang sudah saya berikan gitu Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi apa yang Bu Erna harapkan dalam obrolan kita kali ini? Saya itu ingin mendapat solusi bagaimana cara mendisiplinkan anak kelas 9G itu Bu, agar dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Jadi Bu Erna ini merasa bahwasanya anak kelas 9G itu kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas gitu ya Bu? Oke, betul Bu. Menurut Bu Erna sendiri, disiplin dalam mengumpulkan tugas itu yang bagaimana Bu? Menurut saya ya Bu ya, kalau disiplin dalam mengumpulkan tugas itu anak tepat waktu mengumpulkannya, terus hasilnya itu maksimal Bu Umi, dan anak-anak itu dapat mempresentasikan pekerjaannya itu dengan baik sih.
Jadi menurut Bu Erna itu anak yang disiplin dalam mengumpulkan tugas itu adalah bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian hasilnya maksimal, dan anak-anak tersebut juga bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan baik gitu Bu ya. Jika keadaan itu adalah keadaan ideal menurut Bu Erna dan kita beri level 10 gitu Bu ya, kira-kira anak 9G ini berada pada level berapa? Kalau menurut saya anak-anak ini berada pada level 5 tuh. Karena masih ada beberapa anak itu yang mengerjakan tugasnya itu dengan asal-asalan begitu Bu. Gitu Bu ya. Jadi kurang maksimal gitu loh Bu. Dari level 5 ini Bu Erna mau menaikkan sampai level berapa Bu? Dari kondisi sekarang menurut saya itu level 5 saya akan dapat tingkatkan menjadi level 8. Insya Allah masih bisa kok. Insya Allah bisa. Siap. Jadi untuk meningkatkan level 5 ini menjadi level 8 ini apa yang akan Bu Erna lakukan? Kalau menurut saya yang akan saya lakukan adalah pendekatan kepada anak-anak itu karena kurangnya disiplin tadi, terus memberikan perhatian yang lebih, merangkul mereka, terus mengajak ngobrol dari hati ke hati, terus mencari tahu kebutuhan belajar anak itu bagaimana, dan saya itu akan nantinya memberikan motivasi kepada mereka sehingga mereka tuh dapat aktif kembali untuk pembelajaran saya, dapat menerima pembelajaran saya. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Umi, karena tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan mereka Bu. Wow, bagus sekali itu Bu Erna ini. Jadi Bu Erna ini akan melakukan pendekatan pada anak-anak 9G tadi, kemudian Bu Erna juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu ya. Betul. Dari kedua langkah tersebut, langkah mana yang akan Bu Erna lakukan terlebih dahulu? Kalau menurut saya langkah awal yang akan saya lakukan itu yaitu melakukan pendekatan dulu kepada anak-anak tersebut. Kapan rencana Bu Erna akan melakukan hal tersebut? Karena pembelajaran saya di kelas 9C itu kan hari Sabtu Bu. Jadi insya Allah besok akan saya lakukan Bu, karena jadwalnya hari Sabtu. Iya, semakin cepat semakin baik gitu Bu Siap, ya. Bu. Setelah langkah tersebut Bu Erna lakukan, langkah selanjutnya apa yang bisa Bu Erna lakukan? Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan itu adalah memberikan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Umi, karena tujuannya kan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kapan Bu Erna lakukan tersebut? Akan saya lakukan hal ini minggu depan Bu Umi, karena pada saat itu kan saya harus menyusun rencana pembelajaran ini. Terus saya juga akan mengidentifikasikan kebutuhan anak-anak kelas 9G itu dengan cara tes awal melalui tes diagnostik. Menarik sekali Bu rencana Bu Erna ini. Untuk melakukan rencana tersebut, apakah Bu Erna membutuhkan bantuan seseorang gitu? Kalau bantuan dan dorongan dukungan itu sangat penting Bu. Jadi saya sangat membutuhkan bantuan dan dorongan itu dukungan dari teman-teman Bu. Menurut Bu Erna, siapa yang bisa membantu dan mendukung Bu Erna dalam menjalankan rencana Bu Erna ini? Kalau saya akan melakukan kolaborasi itu dengan Bu Inge Bu. Karena Bu Inge itu kan sebagai wali kelas 9C, di mana Bu Inge itu tahu keberadaan atau kebutuhan anak-anak di kelas 9C itu. Yang kedua, saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Deno, karena Bu Deno itu selaku guru BK-nya. Wah, hebat sekali ini pemikiran Bu Erna. Semoga apa yang sudah Bu Erna rencanakan ini dapat berjalan dengan baik Bu ya. Iya, amin. Terima kasih Bu. Apa yang kita obrolkan kali ini, apa yang bisa Bu Erna dapatkan? Waktu kalau masalah obrolan dan curhatan ini Bu, saya banyak sekali Bu yang saya dapatkan dari kegiatan ini Bu. Yang tadinya itu saya merasa kesulitan dalam menghadapi anak-anak kelas 9G yang tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan. Sekarang itu saya sudah mendapat solusi untuk mengatasinya, yaitu
Yang pertama memberikan perhatian yang lebih tadi, terus merangkul mereka, mengajak mereka, terus mengajak ngobrol mereka Bu dari hati ke hati, dan mencari tahu kebutuhan belajar mereka juga Bu. Selain itu saya akan memberikan motivasi kepada mereka sehingga mereka tuh dapat aktif nanti di pembelajaran saya. Selain itu saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saya salut sekali dengan apa yang Bu Erna rencanakan ini ya. Iya, Oh iya Bu, setelah kita ngobrol dari awal hingga akhir ini, apa yang Bu Erna rasakan? Setelah saya ngobrol dan curhat ke Bu Umi, saya tuh perasaannya lebih baik, lebih plong Bu, Iya. terus lebih lega, begitu Bu Umi. Iya, iya. Kalau gitu, kapan kita bertemu lagi ya Bu, untuk melanjutkan obrolan kita kali ini? Menurut saya minggu depan saja nih Bu Umi, karena saya kan menerapkan dan membuat perencanaan pembelajaran diferensiasi dulu. Ya. Terus sekali lagi nanti maaf merepotkan dan Bu Umi meluangkan Tidak waktu lagi ke apa-apa saya. Bu, nggak apa-apa. Saya malah merasa senang ya bisa membantu atau berkolaborasi dengan Bu Erna gitu. Terima kasih ya Bu Umi. Sampai jumpa minggu depan. Iya, Jangan semangat pernah kapok ya selalu Bu. Bu ya. Terima Iya. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Kurnia. Iya, tadi setelah Bu Umi melakukan coaching ya untuk kali ini saya ingin membahas hasil pengamatan dan observasi yang sudah saya lakukan pada Bu Umi ketika proses coaching sebelumnya. Sebelumnya Bu Umi bagaimana menilai performa pada kompetensi yang sudah Bu Umi lakukan? Kalau saya merasa ya sudah atau telah melakukan dengan baik Bu ya. Iya, bagus Bu Umi. Apa yang membuat Bu Umi merasa seperti demikian? Iya, karena saya mampu mendengarkan denaan aktif, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, gitu Bu. Iya, bagus sekali Bu Umi ya. Namun boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Iya, monggo. Iya, saya melihat bahwa Bu Umi memang telah melakukan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan langkah kita yang sudah ada. Bagaimana Bu Umi pendapat Bu Umi tentang ini? Wah, ya saya senang sekali Bu mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya Bu Kurnia. Iya, sama-sama. Namun Bu Umi, ini saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih perlu untuk ditingkatkan. Misalnya pada saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bu Umi melakukan proses coaching, itu ada beberapa pertanyaan yang diberikan Bu Umi ini kurang lancar. Ya, bagaimana pendapat Bu Umi? Iya, saya mengerti Bu. Memang tadi itu masih dalam memberi pertanyaan itu masih mikir dulu gitu, masih panjang pemikirannya gitu Bu ya. Saya nantinya akan berusaha gitu Bu ya untuk meningkatkan lagi. Ya, dari diskusi kita Bu Umi, apa langkah konkret yang akan Bu Umi lakukan untuk meningkatkan performa Bu Umi tadi? Saya akan melakukan latihan yang lebih intensif lagi ya Bu ya, itu dalam mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus Bu Umi. Ini langkah yang sudah Ibu tentukan ini sudah sangat baik ya. Nanti ini akan saya catat ya Bu Umi dalam hasil observasi kita, saya catat pada home supervisi akademik. Dan yang terakhir Bu Umi, apa yang Bu Umi peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami di mana saya itu perlu mengembangkan kemampuan saya. Jadi tadi dalam bertanya
efektif itu masih kurang ya, masih perlu peningkatan gitu Bu ya. Jadi insya Allah nanti saya akan lebih berlatih lagi biar bisa meningkatkan hal tersebut. Ya, terus semangat Bu Umi. Kita memang harus terus saling belajar Bu Umi Iya. untuk meningkatkan ini. Iya, terima kasih Bu sudah dikasih umpan balik. Ya, sama-sama Bu Umi. Saya juga senang. Semoga memang kita bisa memajukan pendidikan ini dengan baik. Amin.